Halo sahabat Kurcaci Pos, selamat datang lagi di rumah Kurcaci Pos, tempat berbagi cerita dan ceria. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas topik masih menarikkah menjadi penulis cerita anak di zaman now. Apalagi ya, situasi pandemik ini membuat menulis itu semakin berat. Jadi tonton ya videonya sampai habis. Jangan di skip biar bisa menyimak materinya dengan lengkap. Oke ya, langsung saja kita membahas ya soal masih menarikkah menjadi penulis cerita anak zaman now. Jadi sebelumnya ya kita membahas dulu tentang tantangan menulis cerita anak zaman now. Dan kalau bicara soal tentang menulis itu sudah ada sejak dulu. Misalnya ya, pengalaman menulis saya itu tantangannya juga sangat beragam ya. Mulai dari lamanya saya menulis karena saya menulis secara otodidak atau sendiri, sampai dengan masalah-masalahnya. Misalnya membagi waktu antara menulis dan sekolah, juga membeli kertas, membeli pita mesin tik, membeli amplop, beli perangko untuk mengirim cerita ke media anak. Bahkan nih, salah satu tantangan terbesar menulis saya adalah dari bapak saya sendiri. Beliau jelas-jelas menentang saya menulis waktu itu. Katanya, apa tuh menulis hanya pemborosan saja dan membuang-buang waktu saja, mending digunakan untuk lainnya. Dan begitu juga ya, sama now menulis pun ada kendalanya yang bisa menghambat atau membuat malas menulis, termasuk tantangan dari diri sendiri. Misalnya sering menunda menulis dan akhirnya jadi malas. Nah, untuk membahas lebih lengkapnya ya, media anak yang semakin berkurang. Jadi tidak bisa dipungkiri ya, sama now media anak semakin berkurang. Berbeda dengan 10 tahun lalu, media anak bertebaran sehingga membuat saya lebih banyak peluang mengirimkan naskah saya. Akhirnya acara makan bakso jadi lancar jaya, aman, damai, dan sentosa. Kehadiran banyak media otomatis membuat saya semangat menulis. Saya pun sudah ada target-target setiap hari. Misalnya Senin khusus untuk menulis naskah buat majalah Bobo, Selasa untuk Kompas Anak, Rabu untuk majalah Girls, dan lain-lainnya. Semakin banyak saya mengirim naskah, maka semakin banyak juga yang dimuat. Dan penghasilan saya dari menulis alhamdulillah lumayan banyak. Namun seiring ya dengan era digital, media anak pun ikut berpengaruh. Ini karena pengiklan berpindah ke media digital. Teman-teman pasti sudah banyak yang paham kan, kalau iklan itu salah satu sumber penghasilan media. Dari sanalah dipakai biaya operasional, termasuk pembayaran honor penulis dan ilustrator juga. Istilahnya, semakin banyak iklan, maka semakin membuat asap dapur media semakin mengebul. Makanya
Saat iklan sedikit, semakin sedikit pula peluang tulisan dari luar untuk dimuat. Kalau dulu ya, 3 sampai dengan 5 cerita dalam satu edisi atau nomor majalah, mungkin sekarang dibatasi hanya 1-2 cerita saja. Akhirnya persaingan dimuat semakin tinggi dan masa tunggu pemuatan semakin lama. Penerbitan pun akhirnya ya kena imbas juga. Pandemi ini tidak bisa dipungkiri sudah mempengaruhi banyak sektor, termasuk buku anak. Susahnya orang mendapat pekerjaan dan uang selama pandemik ini berakibat orang mengurangi juga jatah membeli buku, bahkan tidak membeli buku dulu dan mengutamakan kebutuhan utama dulu. Dengan berkurangnya penjualan buku, maka berpengaruh juga pada penerbit. Juga banyaknya buku yang masih ada pastinya membuat penerbit tidak mencetak buku baru lagi. Ini akhirnya imbasnya ke penulis juga. Penerbit tidak membuka penerimaan naskah dulu. Bahkan naskah yang sudah siap cetak mungkin dipending dulu menunggu waktu yang pas untuk diterbitkan. Tantangan menulis sama now yang ketiga adalah pandemi yang membuat malas menulis. Sudah capek-capek menulis, tapi medianya sudah berkurang. Penerbit pun belum stabil. Peluang sedikit, namun persaingan semakin banyak. Jadi malas nulis deh jadinya. Nah, pemikiran seperti ini memang wajar sih dirasakan oleh penulis. Apalagi di masa pandemi seperti ini, apalagi bila menulis itu menjadi sumber penghasilan utama, termasuk saya juga yang sudah lebih 15 tahun memutuskan untuk menjadi penulis lepas. Kalau sudah begini memang jadi bingung sendiri ya, padahal hidup harus terus berjalan, tapi pemasukan dari menulis semakin berkurang, bahkan bisa jadi malas menulis dan bahkan berhenti menulis. Nah, itu tadi ya 3 kendala menulis di zaman now ini, yaitu yang pertama media anak semakin berkurang, lalu yang kedua penerbit pun terkena imbas, dan yang ketiga adalah pandemi yang membuat malas menulis. Jadi masih menarikkah menjadi penulis cerita rakyat di zaman now?